Nah, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, kewajiban apa saja yang harus dilakukan kami sebagai orang tua terhadap anak-anak kami? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Karena saya juga melihat ada yang orang tuanya nggak sembahyang, terus juga daerahnya kurang mendukung, tapi anaknya rajin banget sembahyang. Ada juga sebagian yang tinggalnya di komunitas orang-orang baik, tapi anaknya nggak baik. Mohon pencerahannya. Ya, jadi yang pertama, bapak-bapak yang harus pahami, ibu-ibu, bahwa hidayah, petunjuk, taufik itu hanya punya Allah. Saat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepengen mamangnya Abu Lahab, kerabat-kerabatnya masuk Islam, kepengen banget secara manusia, apalagi yang namanya ponakan nama mamang, sama misanan, sama saudara, sama adik, sama bibi, kepengen Rasulullah mereka dapat hidayah, pengen banget rasanya mereka benar, kepengen banget rasanya mereka ngikut dalam agama yang Rasulullah bawa. Nah, ini langsung diberikan jawaban oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, masih lupa aja. Masih lupa aja. Lalu disebut nama Nabi, buru-buru sholat. Apa kata Allah? Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu ini nggak bisa memberikan hidayah terhadap orang yang kamu cintai. Nggak bisa. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi yang ngasih hidayah itu Allah. Siapa yang dikasih hidayah? Yang Allah ingini. Ini Nabi loh, Sayyiduna Muhammad. Gimana kita dengan istri kita? Gimana kita dengan anak-anak kita? Kepengen ya bener kepengen. Silakan, namanya punya kepengenan. Tapi inti dan hakikatnya nanti nih anak nih bini dapat hidayah atau enggak, itu udah bukan ranah kita, tapi semua ada pada ketetapan Allah. Maka abang-abang jangan putus asa. Kalau udah berpuluh-puluh tahun ngajarin bini sholat, tapi sekarang masih nggak sholat, jangan putus asa. Memang hidayah bini kita bukan punya kita, tapi punya Allah. Abang-abang jangan putus asa, empok-empok jangan putus asa. Puluhan tahun ngajarin anak sholat biar dia benar, ternyata tetap aja bader. Jangan narik diri, jangan putus asa, karena hidayat anak-anak kita punya Allah. Apa sih kita dibanding Sayyidina Muhammad? Apa kita dibanding Sayyidina Nuh alaihi salam sallallahu alaihi wa ala. Apa kita dibanding Sayyidina Lut sallallahu alaihi wa ala alih? Apa kita? Nabi Nuh anaknya Pak, padahal bapaknya Nabi. Maka Bang Asif, Bang Usuf mana Bang Usuf? Kalau romannya bini, anak susah diatur, ajarin. Ngaji loh. Gue panggilin nih guru. Gue bayarin. Lah bener banget, pertama-tama tuh anak ngaji lah, kesana dia bader-bader juga, contoh misalnya. Serahin sama Allah, bukan punya kita. Ini yang pertama harus kita yakin. Maknanya yang udah capek didik istri untuk bener. Ma, pakai kerudungan apa, Ma? Badan lo kan kayak gitar Citayam. Kalau gitar itu kan begitu tuh. Kalau gitar Citayam, bur. Jadi di atasnya doang begitu, kemarin yang berber. Bleber. Bener nggak? Bang Wahid geli amat namanya. Jangan narik diri, jangan narik. Maaf pakai kerudung.
Rewel amat, Pak. Ya udah. Jangan nyuruh doang pakai kerudung, modalin. Kita kasih semampu kita. Pakai sekali dua kali, kalau timbang mulit doang dipakai. Asal ke warung mak beriam lagi aja. Dah, jangan diapa-apain. Biarin. Ntar juga Allah kasih hidayah. Jangan pakai ngancam. Ntar gue nikah lagi. Siapa yang benerin begitu? Siapa yang ngajarin begitu? Turmuzi Abdul Jalil nggak pernah ngajarin begitu. Yang ngajarin begitu siapa? Kiai Mustafa Kamal. Biarin dia rasain. Jangan. Jadi jangan suka akhirnya ntar minder sama temen. Gue kagak enak ngaji. Emang apa Bang Asif kagak ngaji? Bini-bini antum pada cakep, pakaiannya bini anak masih telanjang. Jangan. Urusan hidayat bini kita urusan hidayat anak kita Siapa sih kita dibanding Sayyidina Lut? Sayyidina Lut bininya, Pak. Kanat illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Allah yang langsung negesin, kecuali bininya Nabi Lut yang sengkek, yang pada akhirnya ikut mati kesambar gedek campur api. Bininya, apalagi bininya Turmuzi Abdul Jalil. Makanya saya kadang-kadang kalau nyuruh bini, mah, yang beneran apa lu? Jangan suka pakai parfum, kalau keluar pun jangan suka pakai parfum. Apa sih? Kan kalau gue cakep, bini lu katanya. Bu, jawabannya begitu. Saya diem, Pak. Saya nggak ngelawan. Kan saya nggak pulang seminggu. Itu saya. Tapi Bang Soleh jangan kayak begitu, Bang Soleh. Karena bini nyanyang. Cuman, kalau itu sudah kita keyakini bahwa semuanya Allah, semuanya udah beres, kembali kepada Allah. Nah, tapi agama punya aturan, punya bimbingan. Rasulullah punya arahan dari Allah buat kita umatnya. Biar apa? Biar selamat. Lalu apa kewajiban kita orang tua kepada anak? Yang pertama, kewajiban kita. Titik. Kenalkan mereka kepada Allah. Inilah alasan kenapa anak kita harus kita masukin ke pengajian-pengajian. Ini anak main belajar, masukin ke Ustazah Ida, di sini ada, kenalin Quran, ngajarin siapa Allahnya. Kewajiban. Lah kalau kita udah ajarin, masih kecil bener banget ya kesononya Badar, sekali lagi itu udah bukan ranah kita, Pak. Jangan narik diri. Jangan anak kita, anak Nabi aja sambar geledek, bener gak? Jangankan bini kita, bini Nabi aja sambar geledek. Jangankan mamang kita, mamangnya Nabi aja sambar geledek. Bener gak? Itu Abu Lahab, apa kurang sambar geledek? Jahatnya sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahatnya sama Islam yang dibawa Sayyidina Muhammad. Enggak ada yang paling jahat daripada Abu Lahab. Kenapa? Ya kalau orang lain jahat bukan siapa-siapa. Mamang jahat sama ponakan, sabar diri enggak? Bergeledek. Maka kita nggak usah narik diri. Jadi kalau Kang Udin nasihatin bini, romannya bini ngelawan, sabar Kang, sabar, tahan, biarin. Makannya di badan kurus nggak apa-apa. Jadi pahala. Bener nggak, Bang? Iya, makan hati. Kalau makan hati makan nggak kurus badan. Kalau makan badan kan habis kerempeng, kurus. Lama-lama begini kecil. Pikiran. Ustadz, suami saya malas banget ngaji, Ustadz. Saya udah rajin, malas banget. Sabar, doain, ajarin. Mas ngaji, Mas nyok, Mas sembahyang, iya. Kamu rebel, diam udah. Minta sama Allah berikan hidayat suami saya, ya Allah. Itu yang benar. Paham kira-kira? Cuman kewajiban kita kenali Allah, anak-anak kita, ajarin agama. Kalau udah diajarin agama, udah kenal Allah, kenal Rasul, kenal syariat, baru tuh anak terserah mau dimasukin kemana ke sekolahnya, mau ke Amerika, mau kemana, silakan. Tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Maknanya apa? Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Yang penting dasarnya udah mantep.
Udah kenal Allah, kenal Rasul, kenal syariat, maka kita taruh dimanapun anak-anak kita, dia akan tetap sholat. Oh, dia kerja dimanapun anak-anak kita, dia akan tetap sholat. Apapun amanat yang diberikan kepada anak kita tetap sholat. Selagi anak-anak kita megang sholat, selagi anak-anak kita masih setia dengan sholat, maka insya Allah apapun yang menggiurkan, yang membawa kepada murka Allah, Allah akan jaga dan pelihara anak-anak kita. Sholat. Berarti yang korupsi sholat apa enggak? Wah, itu sholatnya apa ya, viral? Pencitraan. Makanya aneh itu kalau bangga, presiden cuma satu. Semenjak perjalanan dua lah. Pak Karno sama Pak Harto. Kenapa memang anak ada sedikit hati itu kadang-kadang suka ngedoain, ya Allah ampunin segala dosanya. Namanya pemimpin tuh banyak banget dosa, Pak. Jangankan presiden, RT aja dosanya banyak, Pak. Enggak, maksudnya bukan RT sini, woy, bukan RT Ismail, bukan. Kalau dia RT Ismail kan RT ngaji. Ini RT yang kagak ngaji. Dosanya banyak. Enggak, maksudnya RT aja dosanya banyak, apalagi kelas presiden. Kenapa memang terkadang saya tuh suka, ya Allah ampunin Pak Karno, ampunin Pak Harto. Ya bukan ria, bukan apa ya, lagi diri gitu, lagi melihat medsos. Karena saya pernah melihat dia ruku, pernah saya lihat dia tasyahud, pernah dia lihat sujud yang kelihatan sujudnya tulus ikhlas, bukan karena pencitraan. Setelah itu semuanya pansos. Paling kita lihat di sholat Idul Fitri, Idul Adha. Lah ada presiden siapa tahu Idul Adha pakai ke Perancis. Haji Rahmat presidennya. Paham ya? Sholat, ajarin sholat. Udah kita ajarin, didik apa-apa, mas, itu anak bandar, serahin sama Allah. Ya Allah, berikan anak-anak aku hidayah. Saya sedih Ustaz kalau anak saya nggak sholat, nanti di akhirat saya di surga, anak saya di neraka. Kalau udah mati nggak bakal inget anak, nggak bakal inget bini, nggak bakal inget laki. Seganteng apapun suami, ibu-ibu kalau udah mati nggak bakal inget sama laki. Begitu juga kita, kalau kita meninggal nggak bakal pernah inget bini dan nggak bakal pernah inget anak, apalagi bini kita jelek. Ya Bang Apun, jangan gitu dong Bang Apun. Bahasanya itu nyinggung perempuan. Iya enggak, apalagi si jelek. Bukan jelek yang, bukan wajar jelek. Ini apa namanya? Fisik, akhlak. Akhlak. Lagi kita tuh bukan ngomongin ibu-ibu ini yang soleha semuanya, bukan. Maksudnya istri-istri ini nih yang di rumah. Kan ini makan bininya nggak pada ngaji. Nah, itu mah yang ngaji, bini siapa tahu. Iya, apalagi si laki potongannya jelek, kagak bakal ingat. Kenapa? Karena kita akan sudah mulai disibukkan dengan amal kita, ketakutan kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Makanya saat orang meninggal, dia nggak bakal ingat bininya, anaknya, hartanya, enggak. Yang ada yang dia ingat apa yang dia lihat di depannya. Apa itu di depannya? Pertanggungjawaban besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Udah Bang Soleh, santai aja. Lihat nggak ada yang nonton kan bininya pada? Santai Bang Soleh. Kalau mantu Udin jangan macam-macam mantu lu, awas. Ada Mpolu soalnya di sini kan. Mpolu tuh jenis nyanyang. Ya Bang Pele ya. Bang Pele tahu kan kalau Jaki itu nyanyang. Nyanyang itu tahun kecil dia nguntit, tahu nguntit. Wah, dia kejar tuh laki kalau belum kena biar belum diberhenti. Itu namanya nyanyang. Paham kira-kira? Oh, udahlah. Jadi sebatas itu aja. Jagain anak-anak kita.